Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrilia Daning Pratiwi, NPM 037, akan menjelaskan materi tentang etika bisnis dan CSR dalam mata kuliah pengantar bisnis. Pengertian etika bisnis. Perkataan etika atau seperti lazim disebut etik berasal dari bahasa Latin etika. Etos dalam bahasa Yunani artinya norma-norma, nilai, kaidah, ukuran bagi tingkah laku yang baik. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Terdapat beberapa prinsip dalam etika bisnis, yaitu 1. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. 2. Prinsip kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. 3. Prinsip keadilan. Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle, menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. 5. Prinsip integritas moral, dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis. 1. Perbedaan budaya. Perilaku bisnis orang Indonesia tentu saja berbeda dengan negara lain. Hal yang sama, daerah atau kota tertentu berbeda perilaku bisnisnya dengan daerah lain. 2. Pengetahuan. Semakin banyak hal yang diketahui dan semakin baik seseorang memahami suatu situasi, semakin baik pula kesempatannya dalam membuat keputusan-keputusan yang etis. Ketidaktahuan bukanlah alasan yang dapat diterima dalam pandangan hukum termasuk masalah etika. 3. Perilaku organisasi. Dasar etika bisnis adalah bersifat kesadaran etis dan meliputi standar-standar perilaku. Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi perilaku etika bisnis, yaitu 1. Psikel, kualitas air, udara, dan keamanan. 2. Moral, kebutuhan akan kejujuran, fairness, dan keadilan equity. 3. Bad judgment, kesalahan operasi, kompensasi eksekutif. 4. Aktivis shareholders, shareholder etis, konsumen, dan environmentalis. 5. Economic, kelemahan, tekanan untuk bertahan. 6. Competition, tekanan global. 7. Financial malfeasance, berbagai skandal akuntansi dan keuangan. 8. Governance failures, pengakuan terhadap arti penting good governance dan isu-isu etika. 9. Accountability, kebutuhan akan transparansi. 10. Sinergi, publikasi perubahan-perubahan yang berhasil. 11. Institutional reinforcement, hukum atau undang-undang baru untuk mereformasi praktik bisnis dan profesi. Manfaat etika bisnis dalam perusahaan. 1. Memiliki citra baik di mata pelanggan. 2. Perusahaan menjadi terpercaya. 3. Memaksimalkan keuntungan. 4. Memperhatikan kepentingan bersama. 5. Menjunjung nilai moral. Pengertian CSR atau Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan di dunia usaha atau industri sebagai rasa tanggung jawab. Pengertian CSR adalah sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR adalah konsekuensi dari kenyataan bahwa lembaga atau organisasi selain berdimensi ekonomi juga berdimensi sebagai institusi sosial. Demikian dikutip dari buku bahan ajar Kemendikbud bertunjuk Corporate Social Responsibility CSR oleh BP PAUD dan Dikmas. Fungsi CSR adalah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi para pelaku usaha atau industri. Dalam konteks PR atau Public Relation, tanggung jawab sosial perusahaan akan diimplementasikan dalam program dan kegiatan Community Relation. Macam-macam CSR atau Corporate Social Responsibility. A. Upaya lingkungan. Fokus utama yang biasa menjadi tanggung jawab CSR perusahaan adalah terhadap lingkungan sekitar mereka. B. Filantropi. Perusahaan akan menunjukkan tanggung jawab mereka dengan menyumbangkan uang. C. Praktik kerja etis. Perusahaan hendaknya selalu memperlakukan karyawan mereka dengan etis dan adil. Dengan begitu, perusahaan akan dianggap telah menunjukkan tanggung jawab sosial mereka. D. Sukarelawan atau volunteer. Perusahaan dapat menunjukkan etikat baik mereka dengan menghadiri acara sukarela. Perusahaan berbagi kepedulian mereka untuk masalah yang bersifat spesifik dan komitmen pada organisasi tertentu. Manfaat CSR atau Corporate Social Responsibility. Manfaat CSR terbagi menjadi 4. Manfaat bagi perusahaan, masyarakat, lingkungan hidup, dan pemerintah. 1. Manfaat CSR bagi perusahaan. Melaksanakan program CSR akan membantu perusahaan untuk 1. Meningkatkan citra baik perusahaan di mata masyarakat. 2. Menjadi media promosi gratis yang memperkuat personal branding perusahaan. 3. Meningkatkan nilai perusahaan dan membedakan perusahaan dengan kompetitor. 4. Bisnis berpotensi menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. 2. Manfaat CSR bagi masyarakat. Untuk masyarakat, adanya program CSR bisa membantu mereka dalam meningkatkan kualitas SDM, bahkan menciptakan lapangan kerja baru yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. 3. Manfaat CSR bagi lingkungan hidup. Kontribusi aktif perusahaan dalam CSR dapat membantu pelestarian lingkungan dan budaya melalui berbagai kegiatan positif, misalnya menanam pohon, memperbaiki saluran air, memperbaiki jalan, menyediakan air bersih, dan lainnya.
Yang keempat, manfaat CSR bagi pemerintah. Keberadaan program CSR turut membantu pemerintah dalam mengurangi masalah sosial, seperti pencemaran lingkungan, pengangguran, kemiskinan, kekurangan fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Dengan kata lain, program CSR turut berperan dalam memajukan bangsa dan negara. Hubungan etika bisnis dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. Hubungan etika bisnis dengan CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu bisa diibaratkan etika bisnis itu adalah sebagai dasar atau jiwa dari pelaksanaan suatu unit usaha, dan CSR merupakan manifestasinya. Artinya, etika bisnis berbicara mengenai nilai, apakah sebuah perusahaan tersebut menganut nilai yang baik atau buruk. Kalau memang memiliki nilai yang baik dalam berbisnis, maka perusahaan tersebut akan menjalankan CSR yang memang menjadi tanggung jawab suatu perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.